Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan? Kabar baik, puji Tuhan. Bagaimana kita melewati malam pergantian tahun tadi malam? Mudah-mudahan kita melewatinya dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, dan Tuhan berkenan atas syukur dan sukacita kita pada malam pergantian tahun. Dan berbahagialah orang-orang yang tidak hanya mengakhiri segala sesuatu bersama Tuhan, tetapi juga mengawalinya dengan Tuhan. Jadi berbahagia kita semua yang boleh ada di pagi hari ini, di hari pertama di tahun 2025. Karena berkat Tuhan di sepanjang tahun ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, ada sebuah pepatah Yunani yang kurang lebih bermakna demikian. Permulaan yang baik merupakan separuh dari pekerjaan itu sendiri. Permulaan yang baik merupakan separuh dari pekerjaan itu sendiri. Artinya jika kita mengawali dengan sesuatu yang baik, maka kita sudah dalam tanda petik memenangkan aktivitas kita di sepanjang hari. Atau kalau kita mulai di tahun ini, artinya bahwa kalau kita memulai tahun ini dengan sesuatu yang baik, dengan ada bersama-sama di saat ini, memohon berkat dan pertolongan Tuhan, kita percaya seperti pepatah ini, kita sudah paling tidak memenangkan separuh aktivitas kita di sepanjang tahun 2025 dalam pertolongan Tuhan. Memang setiap orang pasti punya kebiasaan dan cara yang berbeda-beda dalam mengawali hari tetapi juga mengawali tahun yang baru. Demikian juga ketika kita mengawali tahun 2025. Saya percaya sebagai orang percaya kita datang di hari ini karena kita tahu bahwa bukan kita yang menentukan jalan hidup kita, tapi Tuhanlah pemilik hidup ini. Dan kita mau menyerahkan kehidupan kita di awal tahun ini supaya Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, dan kita boleh berjalan melangkah bersama dengan Tuhan dalam berkat Tuhan di sepanjang tahun 2025. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab yang kita baca di hari ini Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini merupakan nyanyian umat Israel, tepatnya nyanyian siarah. Jadi umumnya nyanyian siarah ini nyanyian yang dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka berbondong-bondong menuju ke Yerusalem. Dan Mazmur 133 ini merupakan salah satu nyanyian atau pujian dari kumpulan nyanyian siarah yang kita jumpai di dalam kitab Mazmur ini. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, 3 ayat saja, muncul pernyataan-pernyataan menarik yang akan menjadi dasar bagi kita mengawali tahun 2025 yang dalam tahun pelayanan GKI itu adalah tahun kesehatian. Pernyataan-pernyataan menarik dalam kitab Mazmur 133. Yang pertama itu adalah sungguh alangkah baik dan indahnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Jadi kata baik di sini itu bukan baik yang biasa-biasa saja. Karena kata baik di sini itu dari kata tov, kata yang sama yang muncul di kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 31, waktu Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu dikatakan Allah melihat bahwa segala yang dijadikannya sungguh sangat baik. Jadi kata baik di sini itu sama dengan apa yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 31 pada saat penciptaan itu. Jadi bukan baik yang biasa-biasa saja. Maka kata baik yang dimaksud bukan baik menurut ukuran kita sebagai manusia, tetapi ukurannya adalah datang dari Tuhan, baik menurut ukuran Tuhan. Karena baik menurut kita manusia dengan Tuhan itu tentu berbeda. Jadi yang dimaksudkan baik di sini bukan sekedar kita bilang baik-baik saja, tapi baik seperti dalam ukuran Tuhan. Parameternya itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sebagai manusia. Yang kedua,
apanya yang disebut baik dalam teks ini? Apa yang disebut baik dalam tanda petik dalam teks ini? Baik itu ketika orang berdiam dengan rukun, duduk bersama atau hadir bersama dengan rukun. Jadi kata rukun itu menggunakan kata yahat yang bisa berarti selain rukun tapi juga bisa diartikan damai, harmonis. Jadi berarti kalau orang bisa duduk bersama tanpa ada pertikaian, ada suasana peace atau damai, tentu itulah yang disebut kerukunan dalam teks ini. Dan apa yang disampaikan oleh pemazmur Daud ini memang dilatar belakangi oleh kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Karena mereka sudah terpecah, ada Israel, bangsa Israel di utara dan juga di selatan. Dan Daud sedang menceritakan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi harusnya itu tidak membuat mereka terpecah, tapi harusnya ada persaudaraan yang rukun. Nah, kemudian juga mengapa sampai disebut sungguh amat baik? Karena di ayat 2 Tuhan perintahkan berkat. Di ayat 2 dikatakan Tuhan memerintahkan berkat pada situasi yang sungguh sangat baik, sungguh amat baik damainya. Lalu bagaimana model berkat yang dituliskan oleh pemazmur Daud? Seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Jadi minyak dalam Mazmur 23 itu menunjuk tentang kesukaan. Minyak dalam Yesaya 1 ayat 6 menyebut tentang ketentraman. Tetapi karena mau bicara tentang urapan seorang imam, dalam Keluaran 30 ini menyebut tentang kesucian atau kekudusan. Maka mau dikatakan kepada kita, kalau bicara soal berkat Tuhan yang diperintahkan pada sebuah persekutuan itu harus ada damai yang sungguh-sungguh, harus ada kesukaan di sana, harus ada ketentraman, harus ada kekudusan dan kesucian. Dalam persekutuan seperti itulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Daud juga bicara soal minyak yang turun di kepala, ke janggut dan ke leher jubah. Jadi dia bicara juga tentang berkat, tapi tidak sekedar berkat, tapi berkat yang berkelimpahan. Karena sampai meleleh dan meluber, berkat yang diperintahkan itu sampai meluber atau betul-betul melimpah. Jadi ini menunjuk pada porsi yang lebih daripada apa yang pernah dibicarakan. Jadi di satu sisi memang dia bicara tentang soal kuantitas atau jumlah dari berkat itu, tetapi di sisi yang lain Daud juga bicara soal kualitas atau mutu dari berkat itu. Karena itu dia katakan di sini seperti embun yang turun dari Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Kalau kita pahami Gunung Hermon ini ada di mana, bukit-bukit Sion ada di mana, kita pasti pikir rasanya tidak mungkin. Embun itu dari Gunung Hermon sampai ke bukit-bukit Sion. Karena Gunung Hermon itu di sekitar Palestina ya, tingginya kira-kira 2018 meter dari permukaan laut. Dan dia punya posisi itu ada di sebelah utara. Lalu gunung-gunung Sion itu ada di sebelah selatan, jadi jarak yang jauh. Agak tidak mungkin kalau embun mengalir dari wilayah utara itu sampai ke selatan. Dari gunung-gunung Hermon sampai ke gunung-gunung Sion. Tetapi di sini Daud tidak sekedar bicara soal kuantitas atau jumlahnya, karena dia mau bicara tentang kualitas atau mutu dari berkat itu, yang bisa kita bayangkan dari utara sampai dengan ke selatan. Karena itu Daud bicara soal dari Gunung Hermon sampai ke bukit-bukit Sion. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin tentang berkat mau bilang begini, bahwa yang aku berikan, yang Tuhan berikan itu bukan soal kelimpahan, berlimpah melebihi porsi, tetapi yang Tuhan berikan itu dalam arti mutu, dalam arti kualitasnya yang tidak sebanding dengan apapun. Kalau persaudaraan yang rukun itu benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan persekutuan kita.
Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi itu hanya terjadi dan diperintahkan untuk mengalir dan berlaku hanya pada mereka yang dalam kondisi yang sungguh amat baik, benar-benar harmonis, rukun dan damai. Dan di dalam kondisi itulah berkat yang berkelimpahan itu dicurahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membawa bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita di masa kini? Yang pertama, kadangkala kita merasa tidak damai sejahtera. Kadang-kadang kita merasa tidak diberkati. Jadi kalau kita melihat pada kebenaran firman Tuhan ini, kita cek kembali, kalau kita tidak damai sejahtera, tidak merasa diberkati, mungkin kita sedang bermasalah. Bermasalah dengan orang lain, dengan anggota-anggota keluarga kita, masalah dengan pasangan kita, jangan-jangan kondisi kita tidak tentram, jangan-jangan kondisi kerukunan sedang tidak terjadi di antara kita. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan berkat hanya terbuka pada suasana hidup rukun. Karena itu mulai dari hal-hal yang sederhana untuk memperjuangkan kerukunan ini dari dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Suami istri, anak-anak hidup berdamai, saling memaafkan, mengampuni, melupakan dan memulai kehidupan atau membangun kehidupan dan hubungan yang lebih ramah dan damai. Menghindari untuk mengeluarkan kata-kata kotor, mengumpat kata-kata makian yang seringkali kita ucapkan, kita rasa biasa-biasa saja, tapi di situ menjadi salah satu sumber perpecahan. Dan kita tidak mampu untuk mewujudkan kerukunan, persaudaraan yang rukun dalam kehidupan keluarga kita. Mari gunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberikan motivasi, memberikan semangat yang baik, paling tidak bagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena kadang-kadang kita kasih motivasi ke orang lain, tapi dalam keluarga sendiri tidak. Nasihat kepada orang lain kadang-kadang lebih bagus, tapi mungkin di dalam keluarga kita anggap biasa-biasa. Tapi justru kita harus mulai dalam kehidupan keluarga kita. Karena gereja terkecil adalah keluarga. Perbaiki kualitas atau mutu dari rukun itu menurut ukuran Tuhan tadi. Sungguh amat baik yang seperti apa. Tapi itu mulai dari dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Hal yang kedua, bagaimana mungkin kita bicara tentang kerukunan kalau kadang-kadang fokus kita itu hanya pada perbedaan, hanya pada kepentingan yang tidak sama. Bagaimana mungkin kita bicara tentang berkat yang berkelimpahan atau hidup dalam kerukunan kalau seringkali fokus kita itu hanya pada perbedaan yang menjadi batu sandungan dan juga sumber perpecahan dalam kehidupan kita bersama. Karena itu lewat bagian firman Tuhan ini kita juga diajak untuk melihat bahwa setiap perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kan dalam keluarga, dalam setiap anggota keluarga kita juga berbeda. Bahkan suami dan istri yang juga sudah dipersatukan dalam pernikahan, seumur hidup tetap dua pribadi yang berbeda. Karena itu fokus kita jangan hanya pada perbedaan itu, tapi bagaimana kita mengelola perbedaan itu untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi dalam perbedaan kita dengan pasangan kita, dengan keluarga ataupun dalam persekutuan kita, dalam persekutuan berjemaat ini kita sangat beragam, ada berbagai macam suku, budaya, pendidikan yang berbeda, perbedaan-perbedaan lainnya juga kita alami dalam persekutuan ini. Tapi jangan kita fokus pada perbedaan-perbedaan itu. Tapi mari kita lihat perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, sebagai sebuah potensi yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk membangun persaudaraan dan persekutuan kita yang dikatakan dalam firman Tuhan yang alangkah baik dan indah, sungguh amat baik. Persekutuan yang di dalamnya ada ketentraman, ada damai, tetapi juga ada kesucian dan kekudusan. Karena itu jemaat Tuhan, mari di awal tahun 2025, di hari ini,
kita menjadikan persekutuan kita sebagai tempat di mana kesukaan, ketentraman, kesucian dan kekudusan itu boleh tetap tumbuh dan berkembang. Karena kesanalah dalam suasana persekutuan yang seperti itu Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Dan di hari ini kita memasuki tahun 2025, kita akan menjalani 1 tahun ini dalam tahun kesehatian. Jadi saya membaca dari apa yang ditulis oleh Sinode, tahun kesehatian penekanannya adalah sinergitas pikiran, hati, dan tindakan di dalam melaksanakan semua keputusan gereja dan melahirkan budaya baru berbasis nilai-nilai kesehatian, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman. Jadi yang dituliskan ini memang tidak mudah untuk kita wujudkan. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, paling tidak dari dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau kita bertekad dan kita mau memulai dan melakukannya, kita percaya Tuhan akan menolong kita untuk tetap sehati dalam persaudaraan yang rukun. Dan kita percaya juga berkat Tuhan yang melimpah seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan di hari ini akan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kita, persekutuan kita, dan dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ini juga kita akan melaksanakan pembaptisan kudus bagi beberapa anak dalam persekutuan jemaat kita. Kiranya para orang tua yang membawa anak-anak untuk dibaptis juga tetap menjaga persekutuan, terutama persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itu menjadi dasar untuk terus membimbing anak-anak kita dalam pertumbuhan iman mereka. Dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu itu dimulai dengan sebuah persekutuan yang rukun, di mana ada berkat Tuhan di situ, dan berkat Tuhan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak yang di hari ini kita bawa untuk dibaptis. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita semua lewat firman-Nya di saat ini.